Selamat malam, dulur Lumajang. Sehat semua nggih? Nah, semoga puasa kita lancar. Dan teman-teman di rumah beserta keluarga diberi kesehatan dan dijauhkan dari virus corona. Amin. Amin. Ada kabar gembira, 2 pasien positif corona di Lumajang sembuh loh. Artinya masih banyak harapan untuk kita bisa melewati virus corona ini dengan baik. Oh, sudah 4. Nah, sudah 4 yang sembuh. Syukur alhamdulillah ya. Totalnya sudah ada 4 pasien Lumajang, pasien corona Lumajang yang sudah sembuh. Oke, bersama saya Niken dari Adventure Makelar Surga, ketemu di Jagong Waton yang kelima. Jagongan waspada terhadap corona dengan tema masker efektif opo ora. Nah, sudah hadir di depan kita semua narasumber yang luar biasa. Ada Kepala Dinas Kesehatan Lumajang, ada Dr. Bayu. Selamat malam, Dok. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu ya, Dok ya. Sehat, Pak Diken. Oke. Dan ada juga bintang tamu dari aktivis. Nah, ini perempuan muda luar biasa. Ada Bu Endang. Selamat malam, Bu Endang. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tentunya ada host yang kece, sudah kenal semua ini ya. Ini ada Mas Dana dari Visit Lumajang. Halo, Assalamualaikum, selamat malam. Malam. Oke, langsung dipandu sama Mas Dana. Silakan. Oke, terima kasih Mbak Niken. Jadi sebelumnya teman-teman kita ucapkan terima kasih karena sejauh ini kita lihat sudah banyak apa yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat seperti AMS yang sudah membantu untuk mengantisipasi penyebaran virus corona. Nah, kebetulan Jagongatan ini atau jagongan waspada terhadap corona itu merupakan yang saya tahu dari Mbak Niken sebagai seorang founder AMS ya Mbak ya, itu merupakan salah satu upaya sebagai sosialisasi untuk pencegahan corona. Betul gitu, ya? sekali. Betul. Ya? Oke, jadi untuk tanpa lama-lama, tanpa menunggu basa-basi lagi, karena kita juga udah terlalu lama, tadi harusnya jam 8, cuma kita udah mundur 15 menit ya Mbak Niken ya. Betul. Jadi mungkin kita langsung tanya-tanya aja kepada Dr. Bayu. Jadi Pak Dr. Bayu Ibowo ini merupakan Kepala Dinas Kesehatan Lumajang yang mungkin berapa minggu ini selalu jadi sorotan. Karena Dinkes mau nggak mau kan juga harus banyak melakukan upaya kan untuk mencegah corona di Lumajang kan. Mungkin ada beberapa pertanyaan, kenapa masker? Masyarakat mungkin ada yang kok tahu-tahu dikit-dikit masker, dulu awal-awal tahu-tahu dikit-dikit kenapa harus hand sanitizer, harus cuci tangan. Nah, karena sekarang malam ini tepatnya masker, kita mau bertanya nih Dok, pada Dr. Bayu. Oke. Jadi seringkali dengar pakai masker. Kenapa masker bisa melawan corona? Atau mungkin apa benar masker ini salah satu senjata ampuh untuk melawan corona? Mungkin bisa dijelaskan Dr. Bayu. Ya, terima kasih. Jadi Bapak Ibu sudah sekalian, Pak Niken, Mas Dana, dan para pesawat yang tercipta, bahwa virus Corona 19 ini penularannya adalah sudah disepakati secara dunia melalui WHO adalah droplet. Jadi dari percikan air liur yang keluar dari mulut kita, hidung kita, saat bersin, saat berbicara, ataupun saat kita bernafas. Dan sebagian mungkin bisa secara aerosol, artinya bisa sebagian terbang ke udara dengan radius tertentu. Ada yang 1 meter, ada yang 2 meter, ada yang lebih. Nah, karena virus ini keluar dari tubuh kita melalui droplet dan bisa masuk ke orang lain melalui hidung dan mulut, oleh karena itu sarana yang paling efektif adalah kita melindungi hidung dan mulut kita dengan masker. Dapat dipastikan bahwa kalau kita memakai masker dengan benar, sangat efektif untuk menangkal virus corona supaya tidak menulari tubuh kita. Itu pola pikir yang saya pikir rasional. Oleh karena itu kita sejak awal secara dunia mengatakan bahwa ayo pakai masker, keluar rumah harus pakai masker. Kemudian jauhi orang, jauhi keramaian. Karena apa? Di sekitar kita kemungkinan ada orang yang mengandung atau membawa virus corona.
walaupun tanpa gejala. Sekarang kita namakan OTG, orang tanpa gejala. Oleh karena itu, salah satu bentuk kewaspadaan kita adalah memakai masker dan menjauhi orang ataupun menjauhi keramaian. Ini Pak, mungkin yang bisa saya sampaikan. Jadi masker benar-benar efektif ya dok ya, mungkin ya dok ya. Dapat dikatakan demikian. Dan memang akhirnya ada beberapa masker. Jadi kalau orang yang sakit, ya sakit batuk ataupun sakit di saluran pernapasan, harusnya pakai masker yang cukup efektif, yaitu masker bedah. Namun demikian, karena mencari masker bedah itu sekarang di era pandemi itu sulit, kita bisa menggunakan masker kain yang sekarang ibu-ibu rumah tangga ataupun di pasar sudah banyak ditemukan masker kain yang menurut penelitian cukup efektif ya. Kalau masker bedah itu katakanlah sekitar 80-90%, masker kain bisa 60-70%, bisa menangkal ataupun melindungi kita dari serangan virus corona ini. Iya, kadang kan masyarakat juga bingung ini dok, bingung masker itu macam-macam. Ada beberapa mungkin beberapa yang kita ketahui informasi masker jenis ini katanya aman, masker jenis ini katanya nggak aman. Dan saya lihat dokter juga kayaknya baca kata masker ini ya dok. Iya Pak Dana. Bisa dijelaskan sekali ya Pak Bayu. Jadi masker itu jenis masker apa aja, kemudian baik positif maupun negatifnya masker ini jenisnya seperti apa? Baik. Jadi masker yang paling efektif memang namanya masker N95. Seperti ini. Jadi bentuknya kuat, kaku, ada logamnya dan talinya sangat erat ketat. Ini paling efektif ya. Hampir 95% bisa melindungi. Dan ini hanya digunakan di ruang isolasi atau di ruang yang banyak atau berpotensi penularan tinggi, sehingga para dokter dan petugas medis di rumah sakit yang memakai ini. Kenapa? Selain ini kuat, kalau dipakai juga tidak nyaman, sangat tidak nyaman. Saya sendiri kalau praktek pakai ini itu, waduh, setengah jam mungkin sudah capek sekali. Dan tidak bisa dipakai berlama-lama kalau tidak biasa. Dan ini tidak dianjurkan untuk awam, karena kalau semua orang mencari ini, kalau ini habis di pasaran, para petugas medis sangat kesulitan mencarinya dan itu berbahaya. Jadi ini tolong, ini untuk petugas medis yang mempunyai potensi tinggi tertular untuk bekerja. Kemudian yang kedua adalah variannya, ini KN namanya. Jadi KN95 ini di online pun kadang-kadang juga banyak ditemukan. Jadi ini lebih kuat juga, cuma tidak se-efektif yang KN95, yang N95. Ini namanya KN95. Di pasaran juga ada. Berikutnya adalah masker bedah. Masker bedah dikatakan memberikan perlindungan sekitar 80-90%. Yang penting adalah ada lapisannya. Jadi masker bedah ini untuk orang sakit, tenaga medis, dokter itu biasa pakai ini karena ini bisa menangkal ataupun menghindari percikan, mengusir percikan karena air ataupun percikan air liur bisa menempel di lapisan paling luar ini. Ini tidak menyerap air. Kemudian di lapisan tengahnya ada semacam filter. Jadi ada 3 lapis ini. Lapisan paling luar kedap air, tengah itu filter, dan yang paling dalam yang berhubungan dengan mulut kita adalah semacam lapisan yang bisa menyerap air ataupun uap pernafasan kita. Ini cukup efektif, dan karena ini juga terbatas jumlahnya, oleh karena itu kalau memang kesulitan mencari masker bedah, solusinya terpaksa harus masker kain ya, banyak sekali. Ini juga kami buat di rumah untuk para pasien yang kesulitan. Kalau ini mungkin masker yang sering beredar di pasaran yang mungkin bisa dibuat sendiri ya dok ya? Ya, ini banyak masyarakat yang buat. Yang penting minimal ada 2 lapisan. Ya, seperti ini yang kami buat ini ada
dua lapisan, ya, dua lapisan, dan tengahnya bisa dikasih tisu sehingga bisa berfungsi sebagai filter. Jadi kalau menjadi tiga lapisan ini efektivitasnya akan meningkat, ya, tidak 70-60 tapi mungkin bisa sampai 90 atau 80 atau lebih. Dan ini cukup efektif, mudah didapat, mudah dibuat, dan saya pikir ini alat yang penting oleh masyarakat secara keseluruhan untuk bisa membentengi diri dari serangan virus corona. Oh, jadi kalau misalnya ada masker yang dikasih tisu, itu sebenarnya sebagai penyaring ya, Dok ya? Iya, sebagai penyaring dan bisa untuk membantu menyerap uap pernafasan kita, ya. Gitu. Mungkin kita udah jelas, udah mendengar penjelasan dari Dokter Bayu tentang bagaimana masker itu sangat penting untuk mencegah droplet dari virus corona ya, Dok ya. Betul. Terutama dari droplet atau dari percikan-percikan. Karena kita mungkin nggak tahu, Dok ya, ukurannya virus corona itu seberapa? Iya, Bisa nanomikro, nanomikro ya. Jadi sangat-sangat kecil yang pasti tidak terlihat ya. Terus gini, kita akan switching, akan kita tanya kepada Bu Endang. Nah, Bu Endang ini kan sering ke masyarakat sebagai seorang relawan sosial, Bu ya. Mungkin sering ikut kegiatan di masyarakat terkait corona atau mungkin terkait beberapa hal yang dilakukan pemerintah, mungkin membantu pemerintah juga atau membantu komunitas sosial lain selain PMS. Mungkin Bu Endang pernah nggak sih, masih ngeliat nggak sih di masyarakat itu kan banyak nih orang-orang yang masih kurang kesadarannya untuk memakai masker. Itu kalau menurut Bu Endang ini kenapa sih? Coba Bu Endang coba alasannya kenapa gitu? Kalau yang saya temui sehari-hari masih banyak masyarakat, terutama masyarakat yang ada di desa, itu yang tidak memakai masker. Jadi kemungkinan karena kesadaran atau mungkin pengertian masyarakat tentang corona ini tidak ditakuti ya, Dok ya. Gitu. Bahayanya seperti apa, karena mereka menganggap kalau di desa udaranya masih sejuk, terus masih aman gitu. Padahal kenyataannya corona bisa menyerang siapapun gitu, Mas Dana. Oke, gitu aja. Dan lagi mungkin memang memakai masker itu kalau nggak biasa itu memang ya tidak nyaman, ya. Tidak nyaman, Dok. Apalagi mungkin teman-teman ada yang seperti saya yang mungkin pakai kacamata gitu ya. Kadang kita pakai Pengembun. masker langsung embun gitu. Ya mungkin harus dibiasakan mungkin ya, Dok ya. Iya. Iya, mungkin bagi kami dokter, perawat atau yang bekerjanya memang harus pakai masker itu enggak masalah ya. Sudah terbiasa. Tapi kalau bagi orang yang tidak pernah itu menjadi masalah. Kami pun di awal-awal tuh juga risih. Waduh, kok nggak enak sekali gitu. Tapi lama-lama ya akhirnya seperti minum kopi pahit menjadi enak gitu ya. Terus gini Pak Dokter, tadi kan udah disebutin mungkin ada berapa jenis masker. Kalau untuk masyarakat sendiri mungkin pakai jenis yang apa sih, Dok? Lah, betul. Jadi untuk masyarakat kita sarankan pakai masker yang kain, ya. Asal pembuatannya benar. Artinya minimal ada 2 lapis, syukur bisa 3 lapis. Supaya virusnya nyantol di sini lah, nggak bablas ke mulut atau ke hidung. Dan saya anjurkan setiap orang tuh memiliki paling tidak 3 lah, ya 3. Karena apa? Ini kan tiap 4 jam harus diganti, ya paling lama 6 jam lah. Terus dicuci pakai deterjen, kemudian direndam air panas gitu ya, supaya virusnya, bakterinya bisa mati. Ya oleh karena itu harus diganti yang baru kan. Jadi idealnya setiap orang minimal punya 3 lah, supaya bisa nggak dipakai sepanjang hari, tapi bisa 4 jam 5 jam dilepas, dicuci, ada yang kering dipakai nanti malam atau besok bisa pakai lagi. Kalau untuk jenis kainnya, Dok, mungkin bisa akan macam-macam kain juga macam-macam. Iya. Kayak kemarin katanya ada yang model scuba atau model apa lagi masker kain dari, ada yang ngomong katun. Kalau menurut Dokter sendiri Sebenarnya gimana? sejenis scuba itu kalau saya kurang direkomendasikan, kan apa kan melar ya. Kalau melar begini berarti pori-porinya kan menjadi lebih lebar, sehingga virus itu ya mudah masuk. Ya, sebaiknya cari kain yang tidak melar,
tapi ukurannya pas dan cukup lebar, bisa menutup hidung dan sampai dagu begitu, sudah dagu, sehingga agak longgar anunya, cukup pokoknya menutup hidung dan mulut sampai di bawah dagu supaya lebih nyaman. Kemudian pengikatnya harus cukup kuat. Jadi mengapa ini masker yang bedah ini atau masker yang N95 itu cukup efektif? Karena ini ada logamnya. Ini juga ada semacam kawat ya, logamnya juga. Sehingga kalau dipakai itu ditekan mengikuti kontur hidung wajah sehingga lebih rapat. Menempelnya di kulit lebih bagus, lebih kuat. Tapi kalau masker kain itu kan nggak bisa karena nggak ada logamnya ya, nggak bisa menempel dengan baik di permukaan wajah mengikuti lekuk hidung. Itu yang menjadi masalah ya. Iya, mungkin di masyarakat juga ini perlu juga masker bedah ya. Iya. Masker bedah itu kan kadang kita lihat teman-teman atau orang-orang yang di masyarakat yang di sekeliling kita itu mungkin sudah banyak yang mulai menggunakan masker bedah. Cuma kan kadang mereka lupa bahwasanya di situ ada kawatnya ya, Dok ya. Iya, ada kawatnya dan ini harus di atas, gitu nggak boleh kebalik. Jadi kawatnya bisa ditekan mengikuti kontur wajahnya, Dok ya. Iya, cuma ini mestinya disposable. Jadi kalau ini dicuci, direndam air panas, ya mungkin menjadi tidak efektif, rusak lapisan-lapisannya. Jadi masih lebih efektif yang kain mungkin Yang ya? kain asal tadi 3 lapis. 3 lapis sama mungkin apa bisa dikasih kayak Tisu atau tisu mungkin logam juga bisa. Iya, di tengahnya kasih tisu. Kalau di atasnya dikasih logam, monggo aja, tapi saya kurang paham logam yang jenis apa yang dibesar pakai. mungkin kalau dikasih logam Kawat bikin kecil ya, mungkin ya kawat kakinya kecil mungkin gitu ya. Monggo aja. Oke, Kawat mungkin- tembaga itu ya mungkin yang. Kembali ke Bu Endang ini. Karena kita ngomong soal sosialisasi, tentunya yang kita sasar adalah masyarakat. Kalau menurut Bu Endang, kenapa sih ke masyarakat tuh masih kadang kita tuh gemes gitu loh. Teman-teman kan di relawan atau di pemerintah juga sering mengingatkan pakai masker. Kalau menurut Bu Endang sendiri, apakah kalau ada masyarakat yang nggak pakai masker karena sosialisasinya kurang, mungkin ada sosialisasi yang kurang atau mereka kurang teredukasi atau gimana, Bu Endang? Masalah edukasi itu sudah tidak kurang-kurang Iya. dari tim kesehatan, dari pemerintah, juga dari Media massa, relawan, ya. media massa baik yang di online ya, Dok ya. Tapi kembali lagi kepada masyarakatnya, mungkin karena kesadarannya masih kurang, terus seperti yang dokter tadi bilang ya, Dok ya, bahwa pakai masker itu Tidak nyaman. tidak nyaman. nyaman. Jadi seenaknya dewe, Iya. banyak yang jengkal. Dan yang terlebih lagi karena masih pemahaman tentang corona ini, masyarakatnya sendiri itu sik ngentengno gitu loh. Soalnya mungkin tidak kelihatan ya. Karena tidak kelihatan tadi gitu. Kelihatan. Jadi bagaimana caranya kita memberi kesadaran terhadap masyarakat, mungkin dengan edukasi dengan bahasa yang masyarakat pahami, misalnya gitu, dari kelurahan atau RT RW yang bisa mengedukasi masyarakat iki loh bahayane gitu ya, pengertiannya gitu loh. Karena dari relawan-relawan sendiri yang pengalaman kami di AMS, Dok, kita ngasih edukasi masyarakat malah ngenteng walah wong ndak popo gitu loh. Ndak ada sih tetangga saya yang dari luar kota, karena memang mindset masyarakat itu corona dibawa dari luar kota begitu, Dok. Itu Mas Iya. Dada. Terus ini ada lagi nih, kadang ada pertanyaan menyentil kemarin, Dok. Jadi ada teman yang tanya, ini kan masyarakat udah banyak pakai masker. Nah, ada kemungkinan kan masyarakat yang pakai masker itu sudah terjangkitin virus corona, Dok. Terus bagaimana dengan masker-masker yang mungkin sekali pakai kayak masker bedah, itu cara buangnya gimana gitu? Biar orang nggak takut. Oh, ini jangan-jangan dari masker di jalanan kena debu kemudian Iya. virusnya nyebar, itu gimana, Dok? Yang benar, Dok? Jadi memang kalau kita mau melepas masker itu harus cuci tangan ya. Setelah kita pegang masker itu kita segera cuci tangan dengan sabun di air mengalir ya, atau paling tidak pakai hand sanitizer. Karena apa? Kalau kita pakai sepanjang hari kan dimungkinkan ya percikan-percikan debu ataupun air liur dari orang sekitar kita nempel situ. Ya ini sangat berisiko. Oleh karena itu kalau kita pegang masker memang tidak boleh sering dipegang-pegang.
Karena ini ya dimungkinkan Virus ada ya. virus di sini atau bakteri atau kotoran yang lain. Oleh karena itu paling aman adalah segera cuci tangan. Jadi jangan langsung pegang wajah atau apalagi pegang hidung dan mulut, itu sangat berisiko. Ini harus dipahami. Jadi pegang sudah masker nanti diambil gitu aja ya. Jadi kalau melepas masker juga harus hati-hati, dari belakang lepaskan, kemudian langsung direndam di air deterjen misalnya. Kalau mau membuang masker seperti ini, dari masker bedah ini kan sebenarnya nggak boleh didaur ulang ini ya. Ya harus dirusak. Jadi bisa di tempat sampah, tapi sebelumnya dirusak, artinya digunting supaya tidak dipakai oleh orang lain dan jadi sampah biasa. Oke, berarti melepasnya itu cukup simpel aja dari belakang Iya, gitu dari ya. belakang. Terus setelah melepas itu cuci tangan bersih pakai sabun dan langsung ininya dicuci ya, Dok? Ya. Oke. Direndam air deterjen atau air Direndam panas. dulu ya? Iya. Oke, supaya virusnya Mati. mati gitu ya. Pokoknya kalau kontak apapun, apalagi kontak masker, kita harus segera cuci tangan pakai air sabun. Iya. Terus gini dok, tadi ini ada yang bisikin saya di belakang. Tadi ada pertanyaan yang lucu sih. Tadi kan dokter bilang ada bisa jadi kita pakai masker kain, cuma ditambahin sama tisu ya, sama ya. tisu. Itu ada yang tanya, kalau misalnya pakai tisu basah gimana dok? Kalau tisu basah gitu, atau harus tisu kering atau gimana? Iya, tisu kering. Oh, tisu kering. Karena tisu basah itu kan untuk mengelap, mencuci biar lebih bersih. Kalau fungsi tisu itu adalah antara untuk menyerap cairan tubuh kita. Uap, kalau kita berbicara, bernafas itu kan mengeluarkan air. Dengan tisu itu diserap. Setelah itu juga untuk menguatkan supaya dia berfungsi sebagai filter juga dari luar ataupun dari dalam kalau kita sakit. Iya. Karena memang dari 100% pasien positif corona hampir 86% tanpa gejala. Iya, betul ya, Dok ya? Betul. Jadi dengan kita menggunakan masker, ketika kita sakit, walaupun kita tampak sehat, kita tidak mudah menularkan virus itu kepada orang lain. Betul. Dan kita juga tidak mudah terserang virus, gitu ya, Dok ya? Betul. Dan juga mungkin etika batuk ya, walaupun kita pakai masker, kalau kita pas sakit, ya mestinya kita harus etika batuk dijalankan. Jadi batuk begini ya, jadi jangan tegak, tapi harus melindungi dengan siku kita. Oh jadi gini ya? Iya, kayak Ultraman, Kak. Iya, makanya kan ada itu mungkin ada teman-teman yang foto kayak gini tuh berarti itu salah satu sosialisasi mungkin. Mungkin pas batuk. Kan lagi ngetren tuh foto yang gini, ada yang gini gitu. Nah kalau kita bicara sosialisasi, Bu Endang mungkin bisa ini nggak ngasih masukan mungkin entah ini buat pemerintah atau buat teman-teman. Kalau menurut Bu Endang nih, sosialisasi apa sih yang tepat untuk masyarakat biar mereka itu sadar gitu loh tentang pentingnya memakai masker. Mungkin ada ide apa mungkin dari Bu Endang? Sebenarnya masalah edukasi ya itu mungkin lebih apa ya, kalau relawan kadang kurang di apa ya, Ditakuti. kurang ditakuti, kecuali kita memakai hal-hal yang kayak kemarin misalnya kita pakai APD ya Dok ya, bukan menakuti tapi Bu Endang nggak kurang nakutin tuh, karena saya ngeliat Bu Endang kadang di lapangan kata kita ketemu di apa namanya di kegiatan itu kan kayaknya sangar gitu ya. Udah kelihatan banget gitu kan. Tapi biasanya masyarakat terutama yang di desa-desa itu edukasi atau saran-saran masukan itu lebih masuk apabila dari tokoh masyarakat, Betul. dari kepala desa, RT Iya. RW atau tokoh yang disegani, misalnya Pak Kiai, itu biasanya lebih masuk Mas Dana kepada masyarakat, lebih percaya Jadi daripada omongan saya gitu ya, yang notabene mungkin tetangga, wah lopo gitu, berarti lah saya nggak corona sampean, soalnya sampean yang sering metu biasanya gitu lah. Jadi memang Mas Dana melengkapi Mbak Endang. Kita dari pemerintah tidak selamanya bisa langsung mengingatkan mereka yang tidak pakai masker. Yang paling efektif mestinya adalah orang sekitar paling dekat itu yang harus mengingatkan. Satu RT tetangga itu mestinya kalau misalnya tetangganya tidak pakai, dia harus ingatkan, Pak, harus pakai masker. Kalau tidak berarti Bapak bisa membahayakan kita di sini semuanya loh ya gitu ya. Jadi orang
orang terdekat, tetangganya, keluarganya yang merasa terganggu kalau ada orang yang tidak pakai masker, itu yang paling efektif. Mungkin tetangganya, Pak RT-nya. Mungkin Jadi, mending Pak seperti RT, itu. Pak RW-nya. Nggih, karena Dok, mereka lebih bisa diterima mungkin ya. Kalau sebenarnya ini adalah tanggung jawab kita bersama ya, nggih, Dok ya. betul. Untuk sama-sama memerangi Iya. COVID-19 Iya. ini. Gitu. Kemudian kalau di tempat atau lembaga tertentu, misalnya di kantor, otomatis kami punya kewenangan untuk mengingatkan tidak boleh masuk kantor tanpa masker, seperti itu ya. Oh ya, jadi punya regulasi sendiri di kantor masing-masing ya, Dok ya. Toko juga gitu, nggak boleh masuk toko kalau tidak pakai masker. Karena kalau orang tanpa masker masuk toko, berpotensi kalau dia membawa penyakit menularkan penjaga toko, pemilik toko, penjual yang lain atau pembeli yang lain, begitu. Seperti di Indomaret misalnya, Iya. atau di toko tertentu. Atau di beberapa desa, beberapa Iya. gang ada yang udah nerapin kayak gitu. Nggih, Bahkan nggih. saya lihat Bu Endang mungkin sering jumpain ya, ada beberapa gang atau daerah-daerah tertentu yang di Iya. depan itu udah ada yang ada pelangnya, Bagus. ada pelangnya Iya, di pakai nggak pakai masker. masker. Iya, di Bahkan ada yang daerah-daerah. jaga kadang Ibu Endang ya. Iya, ada yang jaga, terus kita suruh pakai masker Iya, gitu sangat ya. bagus tuh. Tapi di beberapa daerah. Nggih. Selebihnya kita perlu lebih mengedukasi lagi mungkin ya, Dok ya. Butuh kesadaran masyarakat untuk bersama-sama memerangi COVID-19 ini. Nggih. Ya lewat teman-teman relawan yang di luar sana, cukup banyak relawan yang ikut andil dalam hal ini, dan juga kesediaan pemerintah yang juga terus menerus mensosialisasikan masker lewat aparat desa atau RT RW setempat. Nggih. Mungkin itu lebih baik. Kalau kita rahasia itu kan hanya momen tertentu, saat tertentu ya, tidak bisa sepanjang hari. Bahkan kita juga di media sosial, teman-teman juga udah banyak sih masyarakat. Saya kan juga kita juga dari Visi Remaja, mungkin beberapa teman-teman yang aktif di media sosial, masyarakat juga udah sering nge-share sebenarnya. Udah nge-share tentang bagaimana sih COVID itu, penanganannya seperti apa, pencegahannya seperti apa, pakai masker. Itu mungkin udah sering. Cuma baliknya harus kembali ke masyarakat sendiri ya, Dok ya. Mungkin. Banyak yang agak ngeyel. Iya, apa seperti dia itu ya katanya. yang harus Kadang takutin juga seperti itu. masyarakat keluar pakai masker karena Iya. takut katanya kena razia, Dok. Itu yang terjadi di masyarakat. Nah, ini ada pertanyaan, Dok. Kira-kira sekarang juga kan lagi ngetren nih penggunaan face shield ini. Nah, Oh, iya. lebih efektif mana sih, masker atau face shield, atau mungkin dua-duanya, Dok? Iya, dua-duanya Mbak Niken. Ini saya mencoba membuat sendiri di rumah. Wow. Jadi kayaknya ke depan gaya hidup kita selain pakai masker, style of life kita ya pakai ini. Ya. Ini Ya. teman-teman yang mau viral duluan. Jadi pakai headset. Karena apa? Ini melindungi wajah. Kalau masker kan melindungi hidung. Hidung sama mulut Nah, aja ya, Dok ya. Ini seperti kalau kita bekerja di rumah sakit, ya pakai ini. Artinya kalau kita pengen aman, ya pakai headset ini, Pak. Jadi Oke. masyarakat bisa membuat sendiri. Ini saya beli mika di toko, beli spon ya. Dengan seperti ini, efektivitas untuk pencegahan lebih bagus. Karena kalau ada virus ya nempel di sini, nggak mungkin virusnya ya. Iya. Jadi logikanya dengan pakai seperti ini akan lebih Efektif ya? untuk Ah. mencegah penularan. Terus apa boleh, Dok? Misalnya ini saya juga sebagai relawan ya bertanya. Kalau pakai ini enggak pakai masker boleh enggak? Ya udah boleh. Berarti harus dua-duanya. Kita kan Pakai masker pengen ya? lebih efektif ya. Nah. Oke. Bahkan itu nanti mungkin kalau face shieldnya itu dari bahan yang anti UV, itu malah orang nggak usah perlu pakai krim bukan nanti. Iya. Cewek-cewek. Iya. Apalagi pakai aksesoris Oh, itu iya. menarik. Tangan besar buat Ini kita. penggawainya boneka nih. Ini- Pakai iya menarik. Iya. gitu. Ini mungkin tantangan ya, kayak masker juga sekarang kita Iya. udah kita tren, jumpuin ya. ada macam-macam model Mbak Niken ya. Betul banyak tren. Menjadi usaha kreatif nah. Iya, UMKM ini. Ini kebanggaan saya Iya. sama Mas Dana ini karena kami berkacamata, Mas. Iya, ini Karena juga kita seperti berkacamata ini. soalnya. Nah, gini, Dok, kalau masker tadi kan kita sudah ada cara melepasnya, terus cara penanganannya untuk masker kain 4 jam sekali kita cuci. Nah, kalau untuk face shield sendiri perawatannya bagaimana, Dok? Ya cukup dilap dengan desinfektan. Oh. Jadi ini oke, muka oke. ini kan umpamanya ada kotoran termasuk Iya. mungkin virus bisa dilap dengan ya. desinfektan. Oke. Ya. Dengan air sabun boleh, dengan alkohol boleh, dengan Lysol juga boleh gitu ya. Lebih mudah. 4 jam sekali apa enggak? Oh ini enggak ada batasan waktu Nggak ada batas ini. waktu Iya. ya, tapi mungkin lebih
lebih baik sehari sekali lah. Iya, atau Disemprot dilap gitu ya. Dilap, Sering ya. dilap juga enggak apa-apa. Oke, Kemudian oke. jangan lupa cuci tangan sesering mungkin, enggak masalah. Iya. Nah, itu jadi jangan lupa teman-teman cuci tangan, sering-sering cuci tangan atau pakai hand sanitizer, pakai masker. Terus ini mungkin kemarin kita udah sering bahas ya, kapan corona mari. Ya, ada pertanyaan juga sih di Dok. Iya. Masuk kapan sih corona ini selesai gitu kan? Hmm. Sebenarnya sudah kita bahas kemarin ya. Terus mungkin Iya. ada, kalau dari pemerintah sendiri ada nggak sih aturan-aturan yang lebih tegas mungkin untuk bisa menyelesaikan masalah pandemi corona ini, Dok? Yang jadi ini akan selalu dievaluasi. Seperti langkah yang agak lebih tegas itu pembatasan sosial berskala besar PSBB. Iya, Di PSBB. Jakarta sekitarnya, sekarang di Surabaya, Gresik, Sidoarjo. Ya, itu akan selalu dievaluasi. Jadi Bapak Presiden memerintahkan untuk dievaluasi seberapa efektifkah. Ya, kalau dengan PSBB itu cukup efektif, bisa menurunkan kasus, ya akan diteruskan. Tapi kalau tetap nggak efektif, ya seperti negara-negara lain, lockdown, artinya sama sekali kegiatan itu harus berhenti. Orang tidak boleh keluar rumah, semua angkatan berhenti, semua toko tutup kecuali Kesehatan, untuk ya? kesehatan, apotek dan untuk penjual pangan, ya? makanan. Atau Itu mungkin dibuka- ada anggaran khusus mungkin untuk pembelian masker secara massal. Itu belum, tapi itu sudah secara bertahap. Masker itu dianjurkan untuk semua orang memilikinya, ya. Tapi terkait dengan PSBB itu otomatis, Pak. Di situ sudah ada pasti semua orang harus pakai masker. Seperti di Jakarta itu kalau nggak pakai masker, yang saya lihat di media, di razia kena suruh push up. Seperti itu ya. Gitu ya. Itu di Jakarta ya yang saya lihat. Tapi itu merupakan bagian dari kegiatan PSBB dan apalagi lockdown. Kalau lockdown itu aturannya lebih tegas, ada pidananya, ada dendanya. Demikian kalau di daerah atau negara yang sudah. Karena apa? Ini adalah tindakan yang terakhir untuk membatasi pergerakan. Karena virus corona itu dibawa orang, ditularkan oleh orang, sehingga harapannya kalau lockdown orang nggak boleh keluar rumah, itu memutus rantai penularan lebih cepat. Ya. Di beberapa negara Eropa dan Cina itu, Vietnam itu tegas langsung berhenti semua. Sudah ya? Iya, sudah. Karena apa? Tadi dikatakan kapan berhenti? Kalau semua orang itu tidak berdisiplin, tidak berkomitmen tinggi, memang nggak akan berhenti. Kecuali nanti ditemukan vaksin. Vaksinnya. Nah, vaksinnya Lama sekarang ya? masih dicoba. 1 tahun minimal. Ya, belum pembuatan, belum distribusinya. Distribusinya. Masih lama itu. Oleh karena itu, kalau pengen berhenti, ya semua orang harus menyadari ini. Oleh karena itu, kalau ditanya kapan berhenti, ya tergantung masyarakat bagaimana merespon semua anjuran protokol kesehatan yang disampaikan oleh pemerintah. Nah, tadi kan disampaikan ketika PSBB ini tidak efektif, ada nggak wacana Indonesia ini untuk lockdown ke arah sana gitu, Dok? Kemungkinannya? Saya berharap sih enggak ya. Iya. Nah, itu Tapi sebagai- itu wacana ya, kita bicara Wacana ya, tentang kita wacana. ngomong-ngomong Iya, tapi wacana. buruknya gitu Jadi, kan. Tapi ya bisa saja. Suatu Ada saat kalau kemungkinan memang katakanlah penderitanya yang meninggal cukup banyak seperti dan cepat. Jadi PSBB itu salah satunya adalah peningkatan kasus yang begitu cepat, tidak terkendali, kematiannya tinggi, itu PSBB. iya, Kalau itu tetap nggak efektif, ya mungkin lockdown. iya, jalan satu-satunya Iya. cukup efektif. Ya, saya semoga rasa. nggak sampai ke sana lah. Ya, Iya. kami berharap nggak sampai ke sana. Ini aja PSBB sudah banyak yang ngeluh. Iya. Karena dampak ekonominya sangat sekali Dan terasa. beban pemerintah sangat berat. Betul, betul. Nah itu sebelum ke arah kita terlalu jauh mungkin kalau misalnya ngomong soal lockdown, karena ya kita semua juga nggak mau kan kondisi kita nanti harus dikunci, harus kemana-mana nggak boleh, diawasi sama Keluar rumah pemerintah. dihukum gitu. Keluar rumah dihukum, didenda kayak di Malaysia, Dok ya. Iya. Nah ini kalau dari AMS sendiri nih saya mau tanya mungkin sama Mbak Niken atau Bu Endang mungkin bisa menjelaskan, atau mungkin Mbak Niken ya. Gimana? Coba saya mau tanya ke Mbak Niken, ini AMS apa aja sih yang dilakukan selama corona ini? Ya, AMS ini adalah organisasi kemanusiaan. Jadi fokusnya kami memang sosial. Dan di
corona ini sedikit yang sudah kita lakukan, seperti ya ini acara edukasi. Memang edukasi ini mungkin tidak langsung, tapi ketika teman-teman mengetahui dampak dari corona, terus kenapa corona itu sangat menakutkan, pasti lebih neresep daripada kita cuma bagi masker aja. Tapi karena dengan ilmu orang itu kan lebih, nggak usah disuruh, dia sudah sadar gitu loh. Nah, ini langkah kecil AMS sebenarnya untuk memerangi corona dengan mengedukasi. Karena kalau offline mungkin kan sekarang tidak memungkinkan karena kita harus menjaga jarak kan begitu. Jadi kita lakukan secara online dan 1 minggu rutin 3 kali, Senin, Rabu, Jumat, dan beberapa tema yang isu yang kita angkat. Itu salah satunya. Terus yang kedua, kita offline itu kita lakukan di daerah yang zona yellow. Di Lumajang saat ini ada 21 kecamatan dan masih 1 yang masih kuning. Dan kami berharap terus tetap kuning. Jadi mungkin kegiatan itu kita kerjasama dengan pemerintah di sana, di desa gitu kan, untuk mengumpulkan RT RW yang tidak lebih dari 10, dan pasti protokol itu kita perhatikan untuk kita sosialisasikan kepada Bapak RT, Bapak RW, apa sih corona itu, bagaimana antisipasinya. Kita lebih diantisipasi sih. Jadi keterlibatan masyarakat juga, tokoh masyarakat, kemudian aparat di desa atau di kelurahan mungkin memang penting banget ya Mbak Nika? Sangat penting, karena dari komunitas seperti kita ini hanya sebagian kecil aja yang bisa kita lakukan. Iya. Dan yang besar itu justru di masyarakatnya. Termasuk Dinkes mungkin nggak mungkin ya Pak Bayu tiap hari harus keliling, jangan harus pakai masker, pakai masker nggak mungkin juga ya. Ya, kita terus mensosialisasikan untuk yang bisa kita lakukan adalah edukasi, mungkin dengan pakai masker, dengan beberapa tema mungkin ya, contoh kayak online, kadang offline, jadi beberapa hal yang bisa membantu meminimalisir. Kalau tadi kan Bu Endang bilang di masyarakat masih ada yang kurang edukasi atau mungkin kurang menyadari ya, bukan kurang menyadari ya Bu ya, kurang menyadari tentang pentingnya penggunaan masker. Iya. Nah mungkin kalau dari Mbak Nika sendiri sebagai salah satu pegiat AMS atau founder AMS, pernah nggak sih orang-orang tuh mungkin netizen atau mungkin ada orang-orang yang tanya, lu Mbak ini kok sampai segitunya AMS itu? Mungkin Ya, yang Mbak katakan apa mungkin jawabannya? betul. seperti itu? Jadi saya sempat juga, teman-teman ini curhat ini ya, sedikit curhat. Kita Curhat, ya? melakukan tindakan yang mungkin apa ya, maksudnya sesuatu sing bikin shocking, karena memang kita edukasi itu bukan hanya dilakukan di bulan ini, tapi sejak virus itu ada di dunia, di Cina, kita sudah mulai searching tentang virus ini bakal masuk ke Indonesia. Dan sebelum masuk ke Lumajang pun kita sudah mulai mengantisipasi. Kita sudah mulai ngeplan kalau misalnya virus ini masuk ke sini, dampaknya apa dan apa yang kita lakukan, kita sudah mulai cari tahu. Dan awal memang jujur 3 hari 3 malam nggak bisa tidur, karena saya sendiri bukan dari kesehatan, pasti sangat takut gitu kan. Tapi dengan kita mengetahui virus ini, terus latar belakangnya seperti apa, seluk-beluknya seperti apa, kita bisa lebih lega gitu loh. Artinya dengan kita mengetahui sesuatu hal itu sedikit mengurangi kecemasan. Nah, itu saya kepingin berbagi juga kepada teman-teman. Nah, waktu itu kita bagi selebaran gitu kan, di jalan-jalan sama teman-teman, kita edukasi ya, masih belum ngeh gitu. Ya kan kemarin sempat pakai badut katanya. Ya, Saya lihat di Facebook itu sampai kayak pakai kostum badut. betul, sampai pakai kostum badut itu pun kita banyak diajak selfie. Terus kita bagi masker pun, masker kita masih banyak gitu loh. Banyak yang ditolak Mas Dana. Banyak Jadi ditolak. lebih kita suka kasih dengan gratis selfie-nya. gitu Atau kan. mungkin malah ketawa-tawa ya. Iya, lebih ngajak selfie-selfie-nya karena badut gitu. Kalau dari Pak Bayu sendiri dari Dinkes, kalau upaya sosialisasi apa aja Pak yang udah dilakukan semenjak corona ini di Oh iya, terima kasih. Jadi saya mengucapkan terima kasih dulu kepada Mbak Nika dan seluruh teman-teman AMS. Tadi beliau merendah, kecil, sedikit, tapi menurut kami teman-teman AMS itu sudah sangat luar biasa kegiatannya, dan mungkin di antara kelompok-kelompok masyarakat beliau-beliau ini yang sangat aktif. Jadi mulai edukasi, kemudian realnya adalah membuat masker, kemudian APD diberikan kepada semua pelayanan kesehatan itu tidak terlewatkan, semua diberi, dan itu secara masif
dan sangat membantu. Saya harapkan ini juga berkesinambungan kegiatannya. Kemudian juga edukasi. Jadi semacam ini adalah suatu bentuk edukasi yang sangat efektif, terutama pada kaum milenial. Dan memang salah satu sasaran penting adalah para kaum milenial yang mungkin lebih mudah untuk dipengaruhi. Iya, secara edukasi mungkin lebih bisa masuk ya dok. Iya, oleh karena itu kami dalam upaya promosi preventif untuk penanggulangan coronavirus ini adalah dengan menggencarkan edukasi kepada masyarakat melalui jejaring kami, puskesmas, kemudian para bidan perawat di desa, kemudian juga melalui lembaga medsos. Semua puskesmas kami perintahkan untuk membuat tayangan di medsos di web masing-masing. Ya. Kalau bicara soal medsos, saya sendiri kan juga pegiat di Jatim Influencer Jawa Timur ya Pak ya. Jadi kita juga ada lembaga di bawah naungan Kominfo Jatim. Kebetulan saya sebagai ketua regional Lumajang. Jadi kita juga pengen berpesan nih buat teman-teman terutama yang di media sosial itu tentang COVID-19, tentang itu info-info seputar COVID-19, penanganan, pencegahan. Itu jangan sampai teman-teman menyebarkan info yang itu nggak jelas pertanggungjawabannya gitu dok ya. Jadi kan kadang yang bikin simpang siur itu juga di masyarakat mudah menyebarkan sesuatu yang nggak jelas validitas informasinya. Kalau di Lumajang sendiri mungkin ada beberapa kanal yang bisa teman-teman manfaatkan seperti Instagram ada Diskominfo Lumajang, ada Dinkes Lumajang juga, ada portal resmi Lumajang Cup atau mungkin Info Lumajang, itu juga bisa teman-teman manfaatkan. Bisa teman-teman kalau mau tanya nih tiap hari mau tanya, ini sekarang ODP yang nambah berapa, yang meninggal berapa, itu teman-teman bisa langsung searching di media sosial kanal-kanal resmi punya Lumajang. Jadi nggak perlu teman-teman kadang nanya ke orang malah takut salah kan. Betul. Kan gitu ya dok ya. Di webnya Kominfo ya. Webnya Kominfo. Itu suppliernya saya Pak, tiap hari kita laporan. Dari Dinkes juga. Iya. Valid pasti Valid datanya. pasti. Jadi kami secara regulasi juga menginstruksikan ke semua lembaga, perusahaan, perkantoran, kemudian mal, toko-toko besar untuk memerintahkan, menyuruh semua karyawan untuk memakai masker. Itu salah satu saya pikir yang paling efektif juga dan menjadi tanggung jawab dari pemilik perusahaan atau pemilik lembaga untuk menjaga mereka yang bekerja di situ. Kita tidak berharap di salah satu seperti perusahaan besar di Surabaya yang secara massal kena COVID dan akhirnya tutup sementara perusahaannya itu karena semuanya langsung nyebar ya dok ya. Iya, itu nyebarnya lewat omongan, lewat pembicaraan, lewat kita batuk, bernafas, itu bisa menyebarkan virus. Oleh karena itu kalau serombongan orang atau sekumpulan orang bersama-sama di satu tempat ada satu yang kena, itu sangat berpotensi untuk semuanya terkena. Oke. Ada Bu Endang, dari Bu Endang mungkin ada tambahan, dari tadi kayaknya mau ngomong nih Bu Endang nih. Mungkin dari saya ataupun dari kami cuma ingin mengajak masyarakat, ayolah kita bersama-sama memerangi COVID-19 ini dengan kesadaran kita memakai masker, sesering mungkin cuci tangan pakai sabun ataupun sanitizer, gitu ya dok ya. Yeah. Mungkin dengan begitu COVID-19 di Lumajang ini akan segera menghilang. Amin. Ya. Dan mungkin menambahkan sedikit, ternyata stay at home itu sangat efektif. Contohnya, pasien di usia sekolah itu sangat kecil, karena anak sekolah kan diliburkan. Oh, betul. Ya, dia di rumah dengan keluarganya, itu ternyata pasien-pasien yang dirawat jalan ataupun dirawat inap di puskesmas sebagai ODP, PDP itu minimal sekali. Oleh karena itu, dia di rumah itu sangat bagus. Wah, mungkin ada closing statement dari Dokter Bayu karena waktu kita juga udah menipis nih dok. Ada closing statement. Oh, ada satu pertanyaan dari netizen. Mbak Niken, monggo pertanyaannya. Ya, ini ada 2 pertanyaan sih dok. Ini ada yang tanya, apakah memungkinkan virus tetap dapat menginfeksi kita walaupun telah menggunakan masker dan APD lengkap? Masih memungkinkan, tapi itu dengan APD lengkap dan masker, kemungkinan itu menjadi sangat kecil. Ya, asal menggunakan masker dengan benar ya. Misalnya masker menutupi hidung. Kadang-kadang ada orang pakai masker tapi hidungnya nggak tertutup. Iya, betul. Kemudian sering-sering dilepas, jadi makan, minum, apalagi ngerokok. Waduh, kalau orang ngerokok kan mesti pakai
Iya. Lepas ya. Iya. Iya. Ini saya Jadi, juga 1 jam di sini iya. nggak ngerokok juga Ya kan agak tuh, gimana. para perokok mesti nggak betah pakai masker. Ini yang menjadi masalah. Jadi kalau maskernya benar, APD-nya benar, pasti lebih aman. Kadang lucunya gini dok, kadang kita menemuin ya orang-orang itu pakai masker, naik motor sekarang orang udah pakai masker. Karena kebetulan Polres Lumajang juga kadang razia yang nggak pakai masker juga ditilang katanya. Kemudian mereka jalan-jalan pakai masker. Cuma kadang mungkin karena pakai masker itu susah ngomong ya dok ya. Orang kalau pas ngomong itu malah maskernya dibuka dok. Iya. Iya kan sering mungkin ya. Iya. Anggal ngomongnya. Itu ya, kan anggal kebiasaan ngomongin aja, masker ya. Iya. Padahal justru ketika kita bicara sama orang Harus ditutup. harus ditutup. Oh, oke. Karena kan resikonya dari droplet itu Muncrat tadi, tadi, muncratnya itu. Muncratnya bener. itu ya. Jadi teman-teman ini juga apa namanya penekanan dari dokter Bayu tadi, kita juga menyampaikan kalau pas ngomong itu malah harusnya pakai masker. Kalau teman-teman sendirian mungkin maskernya bisa agak renggang atau nggak itu bisa seperti itu. Bahkan yang penting emang pas ngomong sama orang itu tadi. Betul. Termasuk ketika ngopi dok, kadang kan kalau udah ngopi Ngopi itu kan lagi. taruh di dagu gini loh kadang itu. Ya iya. Iya. Ada monggo Mbak Niken ada pertanyaan lagi? Ya ini ada mau tutup, jadi pertanyaannya banyak. Apakah ada anggaran khusus buat masker untuk masyarakat? Nah ini dok, sudah dijawab tadi ya. Iya. Sudah dijawab. Kalau nggak salah memang di desa itu sudah ada ini ya pengalokasian mungkin ya. Iya, kita Tapi lihat di lebih desa-desa baik juga sih kalau sudah memang mulai. kita Tapi diharapkan harus mandiri. mandiri ya. Bisa membuat diharapkan. sendiri. Jadi tidak mungkin lah pemerintah mencukupi semua kebutuhan masyarakat. Masker itu tidak mungkin. Iya, betul, Harapannya adalah swadaya mandiri. Ataupun kalau ada orang yang punya bisa membantu orang yang tidak punya. Itu harapannya. Apalagi masker kan juga bisa dibuat sendiri ya dok ya. Oke, jadi bervariasi harganya. Ya, jadi kalau bisa menjahit sendiri, membuat sendiri itu akan lebih efisien. Bahkan saya lihat di beberapa desa ada yang kita lihat kita temui juga Pak Ingginya itu juga udah ngeluarin dana desa untuk membuat masker. Iya. Yang dikaryakan yang suruh bikin itu juga warga desanya. Oke. Dibagikan juga untuk warga desanya. Iya. Otomatis kan subsidi silang ekonomi juga bisa hidup di situ dok ya. Iya. Jadi tapi itu hanya sekali, nggak mungkin berkali-kali ya. Iya. Tapi kan juga bisa dicuci maskernya dok. Iya. Ini ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum Dokter Bayu dan semua tim, mau bertanya kepada narasumber, prosedur isolasi mandiri dikatakan efektif itu seperti apa? Sedangkan kalau isolasi mandiri kan masih berinteraksi dengan anggota keluarga, peralatan rumah tangga dan lain-lain, sehingga secara tidak langsung akan menulari anggota yang lainnya. Mohon arahan bagi kami masyarakat yang umum. Yang kedua, ketika pasien dinyatakan pulang dengan status negatif, apa memang protokolnya ada boleh di depan rumah? Iya. Itu, Dok. Terima kasih. Jadi isolasi mandiri itu kuncinya yang penting adalah ada ataupun tersedia kamar untuk sendiri. Kemudian di rumah dia harus pakai masker, tetap physical distancing. Jadi walaupun satu rumah tetap jaga jarak ya 3 meter lah. Jadi nggak boleh terlalu dekat 3 meter. Kemudian alat makan harus sendiri, Oke. pakaian sendiri. Ya, Ya, Dok, jadi pakaian harus kayaknya sendiri, Dok. gimana? Kalau pakaian Ando misalnya. Oh, kadang ando, ya, betul, Jadi betul. Seringkali artinya itu. pakaian itu harus ditempatkan Benar-benar tersendiri, sendiri, ya? dibungkus plastik, kemudian dicuci tersendiri. Nah, Iya. ya, cucinya ini kadang kan masih Iya, bareng-bareng. jadi alat makannya tersendiri. Ya, kalau dia keluar rumah pun ya tidak masalah. Asal tadi physical distancing. Jadi kalau bicara Jaga jarak gitu ya ya. satunya di teras, satunya di jalan, hai, itu kan juga nggak apa-apa. Jadi keluar rumah pun mengambil sinar matahari di Betul. halaman tidak masalah. Jadi artinya physical distancing ini yang lebih penting. Jadi walaupun ini tadi kan pertanyaannya ketika pasien positif itu pulang, dia dinyatakan negatif, dia keluar rumah itu juga boleh. Yang ketika dia harus isolasi mandiri di rumah, dia pasien positif juga tetap boleh kan Dok keluar di Boleh depan keluar rumah di dalam halaman, Di dalam asal halaman ya? nggak jalan-jalan keluar. asal gitu nggak ya. jalan-jalan keluar. Dan Iya. poin paling penting ketika kita melakukan isolasi mandiri di rumah itu semuanya harus benar-benar mandiri gitu ya Dok ya. Dan Betul. harus jaga jarak kamarnya Iya. sendiri gitu. Oke, jadi harus disupport oleh
tetangga kanan kirinya supaya dia merasa aman, nyaman, senang. Karena perasaan yang gembira, senang, tidak ketakutan itu mempercepat penyembuhan. Jadi saya tekankan walaupun sudah negatif, dia tetap isolasi ataupun physical distancing selama 2 minggu. 2 minggu ya. Jadi 2 minggu secara teori baru dia dikatakan bersih dari virusnya. Jadi emang masyarakat nggak boleh panik ya, harus senang Iya, terus ya, nggak Dok, boleh ya. panik. Walaupun di rumah harus Iya. senang ya panik kan ya. Iya. Selama kita jaga jarak tidak masalah. Oke, siap. Ketika kita ketemu sama pasien positif gini dok, pasien positif corona gitu kan juga tidak perlu dijauhi yang kayak gimana gitu ya dok ya. Iya, tadi physical Asalkan distancing. kita jaga jarak Nah, dan pakai masker. pakai masker gitu kan. Jadi jangan apa ya, kadang kan sempat juga di Lumajang sendiri ada yang positif, apalagi yang positif itu adalah apa ya, tenaga medis yang sebenarnya dia menolong mempertaruhkan nyawanya untuk menolong pasien positif dan dia terinfeksi. Nah, jadi teman-teman kalau ada pasien positif itu jauhi virusnya, bukan orangnya gitu kan. Iya, kasihan orangnya apalagi yang jomblo kan. Mungkin ada closing statement udah, sebenarnya udah. Ya? Ada pertanyaan Ada lagi, masih ada lagi. Ini semakin seru semakin malam. Oke, monggo, Ini monggo. terkait dengan ini dok, penggunaan masker yang bedah itu kan ada yang sensi ya. Dia sebut merek ada apa. Jadi ada yang biru sama yang putih itu bedanya apa sih, yang Iya. benar yang mana gitu? Sama saja. Ya itu kan masker bedah, mereknya lain-lain, kadang-kadang warnanya juga lain-lain gitu ya. Sama saja. Artinya ini secara medis sudah teruji dan mempunyai efektivitas yang standar. Apapun mereknya, apapun warnanya, yang namanya masker bedah itu sama saja. Oh. Ya. Yang penting cara penggunaannya Cara harus benar. penggunaannya takutnya nanti yang luar dipakai dalam gitu ya. Iya. Jadi warna yang mencolok harus di luar, warna putih di dalam ya. Warna putih di dalam. Warna putih. Saya dulu kan sering kalau kita sembuh, kalau kita sehat itu kan itu harus dibalik gitu kan. Harus dibalik. Nah, harus dibalik gitu kan. Ternyata enggak ya, Dok ya. Yang putih itu justru yang di dalam. Iya, di dalam karena itu menyerap uap air. Oke. Ada lagi? Ini terkait ada pertanyaan yang mirip-mirip sih, cuma ini ada ini dok, takutnya hoax ini ya. Benarkah nikotin tembakau dapat membunuh atau menghambat COVID-19? Wah, ini hoax. Ya, ini hoax beneran ya? Justru nikotin, tembakau itu atau tart itu merusak mukosa dan memudahkan virus ini untuk berkembang lebih cepat di tubuh yang bersangkutan. Padahal saya tadi berharap jawabannya bener gitu. Dan laki-laki memiliki potensi ya dok, 2 kali lebih meninggal karena memang gaya ya kayak merokok kan lebih banyak merokoknya, terus gaya hidup yang mungkin kalau cuci tangan itu kadang cuma yut. Iya. Sebenarnya mungkin walaupun nggak ada corona, itu masyarakat Indonesia juga harusnya sadar bahwasanya kebiasaan mencuci tangan, kemudian kebiasaan mengurangi rokok atau nggak ngerokok itu harus ditanamkan sejak dini mungkin. Begitu ya dok ya. Laki-laki lebih banyak bekerja di luar rumah, Nah. ibu-ibu banyak yang di dalam rumah. Stay at home itu ya. Laki-laki banyak perokok, akhirnya sakit jantung, meningkatkan fatalitas Betul, betul. penyakit. Ya. Ini sekalian sosialisasi rokok ini. Ini tambah malam tambah gaya aja nih. banyak Banyak yang tanya-tanya. banyak. Masih ada lagi pertanyaannya? Banyak sih, cuma rata-rata mirip. Ada yang di luar topik juga mungkin. Jadi teman-teman, kalau yang masalah dampak kita juga pasti akan berbicara bagaimana sih cara kita bertahan hidup di wabah ini, karena ada tema-tema yang lain yang juga akan kita angkat. Jadi nanti mohon bersabar, segera kita kasih info waktunya. Ada closing statement mungkin dari Bu Endang? Sudah nggak ada. Sudah nggak ada ya. Intinya pakai masker ya Bu intinya ya. tadi ayo kita bareng-bareng. Bareng-bareng, oke. Apa sadar dalam bentuk tanggung jawab kita sebagai masyarakat untuk bersama-sama memerangi Corona. COVID-19 ini. Jangan sampai Ya. lockdown, jangan sampai banyak meninggal ya Bu ya. Iya, cukup sudah. Jadi mari kita jadi garda terdepan dan kita buat tim medis kita jadi garda yang terbelakang. Oh, Dengan cara kita tetap diam di rumah, sering cuci tangan, kita pakai masker. Bukankah begitu ya dok ya? Jadi masyarakat yang jadi garda terdepan Nah, untuk terdepan dalam artian kita harus mulai dari diri kita sendiri ya Bu Iya. ya. Gitu.
Kalau dari Dokter Bayu ada Iya. statement mungkin? Kalau pengen selamat, ayo pakai masker. Iya. Kalau tidak pakai masker, kita akan membahayakan orang di sekitar kita, orang-orang yang kita cintai. Itu udah statement yang sangat tegas dari Dokter Bayu. Kalau diskusi malam ini mungkin cukup membantu. Kita mungkin nggak berharap banyak, harus banyak orang nonton. Cuma harapannya teman-teman yang nonton video ini, video live kami itu juga turut menyebarkan linknya atau mungkin menyebarkan isi dari yang kita bicarakan dengan Dokter Bayu. Harapannya apa? Biar Lumajang juga bisa mengurangi pandemi corona. Biar pandemi corona bisa segera berakhir. Jangan lupa pakai masker, jangan lupa cuci tangan sebelum makan. Saya Dana dari Visit Lumajang. Mungkin saya kembalikan ke Mbak Niken. Ya, oke. Untuk segera Terima tutup kasih juga. Mas Dana, terima kasih Bu Endang, dan terima kasih Dokter Bayu. Sama-sama. Teman-teman, ini yang bisa kita lakukan dari AMS. Mungkin tidaklah banyak, justru teman-teman lah yang akan bisa membuat corona ini berakhir. Dengan bersama-sama kita pasti bisa memerangi corona di Lumajang. Saya Niken dan dari tim Jagong Waton Adventure Maklar Surga mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.